Nama saya Debbie dari 11 IPS 5. Di sini saya akan menjelaskan definisi ancaman ideologis dan politik. Ideologis dan politik merujuk pada segala bentuk tindakan atau keyakinan yang mengancam stabilitas sosial, kebebasan individu, atau prinsip-prinsip demokrasi. Ini bisa mencakup ekstremisme, polarisasi politik yang ekstrim, otoritarisme, propaganda yang memanipulasi opini publik, dan upaya-upaya untuk melindas atau membatasi kebebasan berpikir, berekspresi, atau berpartisipasi dalam proses demokrasi. Selanjutnya, saya akan membahas pentingnya mengatasi ancaman. Mengatasi ancaman ideologis dan politik sangat penting karena konsekuensinya dapat merusak kohesi sosial, mengancam demokrasi, serta membatasi kebebasan individu tanpa tindakan yang tepat. Ancaman tersebut dapat menyebabkan polarisasi yang ekstrim, konflik internal, dan bahkan mengancam stabilitas negara secara keseluruhan. Oleh karena itu, upaya untuk mengatasi ancaman diberlakukan untuk menjaga kedamaian, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat. Beberapa contoh ancaman ideologis dan politik termasuk: yang pertama, ekstremisme, pengadopsi ideologi ekstrim yang mengancam keamanan dan stabilitas masyarakat. Yang kedua, polaritas politik yang ekstrim, pemisahan yang mendalam antara pandangan politik yang berlawanan menyebabkan ketegangan dan konflik. Yang ketiga, otoritarianisme, kekuasaan yang berpusat pada satu pihak atau individu, mengabaikan hak-hak individu dan proses demokratis. Pendidikan dalam memerangi ancaman ideologis dan politik. Pendidikan memainkan peran penting dalam memerangi ancaman ideologis dan politik dengan meningkatkan pemahaman dan keterampilan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan tersebut. Melalui pendidikan, individu dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritis, analis yang objektif, serta literasi media yang kuat. Hal ini memungkinkan mereka untuk membedakan informasi yang valid dari propaganda serta menganalisis implikasi ideologis dari berbagai posisi politik. Perkenalkan, nama saya Nafisa Firdaus, absen 26. Di sini saya akan menjelaskan bagian memperkuat institusi. Memperkuat institusi merupakan strategi penting dalam melindungi masyarakat dari ancaman ideologis dan politik. Institusi-institusi yang kuat seperti kekuasaan yudikatif yang independen, media yang bebas, dan lembaga demokratis lainnya memainkan peran kunci dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dan menjamin kebebasan sipil. Dengan memperkuat institusi-institusi ini, kita dapat mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak otoriter, mengawasi penyebaran propaganda yang merusak, dan memastikan bahwa hak-hak individu terlindungi. Selanjutnya adalah salah satu cara untuk memberdayakan masyarakat, yakni melalui pendidikan dan pelatihan yang memberikan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk mengidentifikasi dan menanggapi ancaman tersebut. Selain itu, mendukung inisiatif-inisiatif grassroots dan organisasi masyarakat sipil juga penting dalam memberikan suara kepada masyarakat dan memperkuat keterlibatan mereka dalam proses demokratis. Dengan memberdayakan masyarakat, kita dapat membangun sebuah masyarakat lebih sadar, tangguh, dan bersatu dalam menghadapi tantangan ideologis dan politik. Kenalkan, nama saya Ratna Iswandia, absen 30. Saya akan menjelaskan tentang mengenai sisi posisi adanya ancaman ideologis, politik, dan beberapa argumen yang bisa disorot. 1. Pengukuran kewaspadaan, peningkatan kesadaran publik. 3. Pendorong inovasi dan perkembangan. 4. Penguatan solidaritas dan persatuan. 5. Peningkatan ketahanan dan kesiapan. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa menghadapi ancaman ideologis dan politik memerlukan pendekatan holistik yang mencakup analisis mendalam, pendidikan kerjasama internasional, reformasi sosial, dan politik pengembangan alternatif, penegakan hukum, dialog diplomasi, dan penguatan institusi demokratis. Dialog mengimplementasikan strategi-strategi secara efektif. Masyarakat dapat membangun ketahanan
terhadap ancaman tersebut dan mempromosikan stabilitas serta perdamaian yang